السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas perkara yang berkait dengan akidah, yaitu akidah para imam-imam, khususnya immatul arba'ah, imam yang 4. Tetapi ikhwan fillah a'azakumullah, sesungguhnya kalaupun kita membahas akidah seluruh para imam-imam, niscaya kita akan dapati semua akidah mereka sama. Mereka berselisih dalam sedikit perkara-perkara fiqh, tetapi dalam masalah akidah semua mereka sama, alhamdulillah, bahwa mereka tidak ada perselisihan. Kalaupun ada sedikit perselisihan, ternyata hanya perselisihan istilah saja, tidak sampai kepada perselisihan dalam masalah usulnya, prinsipnya. Lagi pula kalimat imam arba'ah atau a'immatul arba'ah, kalau dulu ketika disebutkan nama a'immatul arba'ah di zaman-zaman para imam terdahulu seperti zamannya Imam Malik rahimahullah, maka yang dimaksud a'immatul arba'ah, imam yang 4 adalah Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits, Ibn Sa'ad, dan juga As-Sawri. Semuanya imam. Karena pada saat itu memang merekalah tokoh-tokoh panutan. Merekalah para imam-imam yang yuttaba, imam-imam yang diikuti. Adapun di Hijaz, di Mekah, Madinah dan sekitarnya, mereka memiliki imam, yaitu Imam Malik rahimahullah sebagai Imamul Madinah. Kalau di Syam, di sana mereka memiliki imam, yaitu Imam Al-Auza'i. Ketika di Mesir, di sana ada imam juga, yaitu Imam Al-Laits Ibn Sa'ad. Demikian pula ketika di Irak, maka di Irak ada imam yang ma'ruf yang diikuti oleh ummah, yaitu Imam Ats-Tsawri rahimahumullah ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Sehingga ketika dikatakan Imamul Arba'ah atau A'immatul Arba'ah, imam yang 4 di masa itu, maka mereka langsung memahami adalah Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Laits Ibn Sa'ad, dan Imam Ats-Tsawri rahimahumullah. Dan mereka semuanya imam, dan mereka memiliki berbagai macam ilmu-ilmu yang disampaikan. Hanya saja
kata para ulama, beberapa imam-imam tersebut dayya'athu talamiduhu, terlalaikan oleh murid-muridnya sehingga tidak tercatat secara lengkap. Kalau saja tercatat secara lengkap, maka niscaya ada mazhab As-Sawri, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Laitsi, karena mereka ilmunya hampir sama. Imam, hanya saja karena tidak terpelihara, tidak terjaga catatan-catatannya secara lengkap, tidak seperti apa yang terpelihara dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, atau Imam Malik rahimahullah, atau Imam Ahmad rahimahullah, dan Imam Abu Hanifah, maka seakan-akan mazhab cuma 4. Sehingga dikatakan a'immatul arba'ah, 4 mazhab atau 4 imam. Padahal beliau ini juga seorang imam yang ma'rufin. Kemudian di masa Abi Ubaid al-Qasim ibn Sallam, ketika disebutkan nama imam, a'immah yang 4, sudah berbeda lagi. Yang dikenal pada masyarakat saat itu kaum muslimin, kalau dikatakan a'immatul arba'ah, adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, wa Imam Abu Ubaid rahimahumullah. Karena masa itu memang beliau-beliau lah tokoh-tokohnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tapi kemudian belakangan yang paling terkenal dan yang paling termaksud ketika dikatakan a'immatul arba'ah, imam yang 4, adalah sebagaimana yang sudah kita sebut, yaitu imam yang pertama atau yang paling dahulu adalah Abu Hanifah, imam faqih, seorang alim dari Irak, salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin, yang bernama Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti At-Tamimi Al-Kufi, dari Kufah. Kemudian yang kedua adalah Malik ibn Anas, imam al-hafidh al-faqih, faqihul ummah, bahkan dijuluki Syekhul Islam, yang dijuluki pula Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah adalah Imam al-Madinah. Dan beliau julukan kunyahnya Abu Abdullah, namanya Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbuhi al-Madani. Yang dikatakan oleh Az-Zahabi, ittafaqa li Malik manaqib ma'alimtuha ijtama'at li ghairihi. Kata Zahabi, terkumpul pada Imam Malik perkara-perkara, kelebihan-kelebihan yang tidak terkumpul pada orang lain. Yang pertama, panjang umurnya. Yang kedua, cerdas pandangannya, pemahamannya sangat luas. Dan juga yang ketiga, para imam sepakat bahwa beliau hujjatun sahihah. Hujjah sahihah artinya apa yang diriwayatkannya adalah sahih. Apa yang disampaikannya dari riwayat-riwayat adalah diterima. Dan yang keempat, tajma'hum ala dinihi wa adalatihi wa ittiba'ihi sunan. Dan terkumpul pada beliau rahimahullah manusia, mereka mengikut Imam Malik dalam agamanya, dalam ikutannya. Masya Allah. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa huwa alimul asr. Beliau adalah alim ulama di zamannya, faqihul millah. Beliau seorang dari turunan Quraisy, bahkan bersambung sanadnya dengan sanad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka juga beliau dijuluki mujaddid, pembaharu rahimahullah. Al-Imam Al-Alam Habrul Ummah, sampai dijuluki dengan tintanya umat. Beliau julukan kunyahnya juga Abu Abdullah, namanya Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Eid ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Al-Muttalib ibn Abd Manaf. Disebutkan sanadnya dengan panjang supaya diketahui bahwa beliau Quraisy dan bersambung dengan sanadnya Rasulullah SAW pada Bani Hashim. Ibn Hashim ibn Al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab Al-Qurashi rahimahullah. Maka beliau seorang imam, alim, faqih, dan sekaligus Qurashi. Demikian Imam Asy-Syafi'i, yang juga memiliki sekian banyak kitab-kitab dan tulisan-tulisan. Yang keempat, yang paling muda di antara mereka, yang paling belakangan adalah Imam Ahmad rahimahullah, Syekhul Islam wa Sayyidul Muslimin,
al-hafidh al-hujjah, jabal dunya fil ilmi wal amal was sabr ats-tsabit. Beliau alim, ulama yang juga panutan umat, dan kelebihan beliau adalah as-sabr was-sabat. Sabar dalam ujian. Karena beliau menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang berat sampai beliau ditangkap dan dicambuk, tapi beliau tetap menyatakan al-haq adalah hak, al-batil adalah batil. Sehingga dijuluki dengan nasirus sunnah, pembela sunnah. Para imam-imam yang sebelumnya semuanya pembela sunnah. Tapi kenapa yang dijuluki nasirus sunnah, pembela sunnah adalah Imam Ahmad rahimahullah? Karena beliau di masanya ketika seseorang menegakkan sunnah akan ditangkap, akan dicambuk, akan dihukum, dan sampai disiksa demikian rupa. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah tidak peduli. Dia akan katakan sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah. Dia akan katakan dengan tegas bahwa ini hak dan yang itu adalah batil, sehingga dijuluki dengan nasirus sunnah. Dan keunikan beliau rahimahullah, ketika masyarakat datang menemui beliau di penjara dan menyatakan perintahkan kami untuk memerangi penguasa dan untuk membela imam, tetapi Imam Ahmad menyatakan jangan. Dima'ul muslimin, darah kaum muslimin. Jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin. Yani beliau membiarkan dirinya sakit, terluka, berdarah daripada umat, daripada kaum muslimin. Tidak apa-apa. Lebih baik saya sendiri. Kalau kalian melawan, akhirnya seluruhnya akan mendapatkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Demikian azakumullah, beliau lebih mencintai kaum muslimin daripada dirinya sendiri rahimahullah taala. Namanya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, dan julukan kunyahnya sama, Abu Abdullah. Imam Syafi'i Abu Abdullah, dan juga Imam Malik Abu Abdullah. Julukan kunyahnya Abu Abdullah, namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Asy-Syaibani Az-Zuhali Al-Marwazi. Demikian ikhwan a'azakumullah, 4 imam yang dijuluki dengan a'immatul arba'ah, imam yang 4. Dan sudah kita katakan masih banyak imam-imam para ulama yang sekelas beliau-beliau, tetapi ketika tidak terpelihara catatan kitabnya, tidak terpelihara fatwa-fatwanya dan sebagainya, sehingga seakan-akan yang terjaga sampai hari ini hanya 4. Adapun yang lainnya ternukil sebagian di dalam kitab-kitab yang tersebar. Muslim yang saya hormati. Adapun keadaan keyakinan mereka dan sumber pengambilan ilmu mereka tidak berbeda sama sekali. Mereka semuanya menyatakan Alkitab wa Sunnah dengan apa yang dijalani oleh para sahabat dan tabi'in. Mereka semua menyatakan dengan kalimat yang sama, bahwa sunnah yal hujjah, bahwa sunnah itulah dalil, itulah hujjah. Maka perbedaan antara para imam yang 4 dengan kelompok-kelompok sesat yang menyimpang adalah mereka ahlus sunnah, sedangkan yang lain mereka-mereka yang menyelisihinya dari kalangan ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, mereka ahlul ahwa, lebih mementingkan hawa nafsunya, lebih mementingkan pikirannya sendiri daripada sunnah, daripada dalil. Contoh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa Imam Syafi'i menyatakan, diriwayatkan pula setelah Bukhari dari Imam Al-Humaydi, yaqul kunna 'inda Syafi'i, kata Imam Humaydi, aku pernah di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Fa'atahu rajulun fasalahu an mas'alatin, tiba-tiba datang seseorang bertanya satu masalah. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, qadha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kada wa kada. Kata Imam Syafi'i, dalam masalah ini Rasulullah SAW memutuskan demikian dan demikian. Dibacakan riwayatnya, dibacakan hadisnya. Faqala ar-rajul, ternyata orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, "Ma taqulu ant?" Aku ingin keputusanmu. Padahal sudah sampaikan hadis Rasulullah SAW. Apakah engkau juga sependapat dengan hadis ini? Bagaimana pendapatmu? Imam Syafi'i terkejut bukan main dengan pertanyaan itu, dan menyatakan, subhanallah, tarani fi kanisah, tarani fi bi'ah, tarani ala wasti zannar. Apakah engkau lihat aku keluar dari gereja atau keluar dari bi'ah,
tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Engkau melihat pada diriku ada zannar, ada sabuknya di gamisku. Karena gamis, jubah kaum muslimin berbeda dengan jubahnya orang Nasrani pada sabuknya. Yang selebihnya sama, tetapi kalau Nasrani mesti di tengahnya ada sabuknya. Kaum muslimin tidak. Dan itu tasyabbuh dengan mereka kalau kita memakainya. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, apakah tarani alayya zannar? Apakah engkau melihat di gamisku ada sabuknya seperti Nasrani? Huwa dha, lihat aku. Kharajtu min masjidil muslimin. Aku keluar dari masjidnya kaum muslimin. Aku memakai pakaian kaum muslimin. Aqulu laka qama Rasulullah SAW wa anta taqulu ma taqulu ant. Aku katakan Rasulullah SAW bersabda demikian dan memutuskan demikian. Apakah pantas bagimu untuk bertanya kepadaku bagaimana pendapatku? Fanabina'azakumullah. Makna ucapan Imam Syafi'i adalah kalau sudah ada hadis maka harus diterima. Enggak boleh kita berpendapat sendiri. Dan ini madhabnya para imam-imam. Madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Ahmad dan mereka para imam-imam ahli sunnah. Karena dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Karena Allah berfirman, tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, enggak ada pilihan lain selain menerima. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Apa keputusan Allah? Apa keputusan Rasul? Maka Imam Syafi'i ketika menyampaikan hadis, ditanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Terkejut. Apakah Nasrani? Aku Muslim. Kalau Muslim wajib menerima pendapat Rasulullah SAW. Enggak boleh berpendapat dengan pendapat lain. Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i berkata, Ajma'al ulama'u. Lihat kalimat beliau. Walaupun ucapan-ucapan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i mengatakan ajma'al ulama'u. Sepakat seluruh para ulama. Ala anna man istabanat lahu sunnah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Kata Imam Syafi'i, sepakat seluruh para ulama bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah, maka tidak ada bagi dia pilihan lain. Ini ijma, sepakat seluruh para ulama. Kalau seseorang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah sering berkata, kalau ada ucapanku yang menyelisihi sunnah, fa'alam an aqli qad dhahab. Kalau ada ucapanku bertentangan dengan sunnah, dengan hadis, maka ketahuilah waktu itu akalku sedang tidak sadar. Bahkan beliau menyatakan juga dalam riwayat yang sahih dari beliau, barang siapa yang mendapati ucapanku bertentangan dengan sunnah, maka peganglah sunnah dan lemparkan pendapatku ardal ha'id, lemparkan pendapatku ke dinding, kata beliau. Ini ucapan para imam-imam, ucapan mereka-mereka yang menjadi panutan umat, apakah Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad ataupun Imam Malik. Imam Malik rahimahullah juga berkata, sebagaimana diriwayatkan dari beliau rahimahullah dalam kitab Makna Qaulul Imam dan juga dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata Imam Malik rahimahullah, innama ana basyarun ukhti wa usib. Aku ini manusia. Aku bisa salah, aku bisa keliru, bisa benar, bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih, maka apa yang mencocoki kitab dan sunnah ambillah. Wa ma lam yuwafiqhuma fatrukuh, dan apa yang tidak mencocoki keduanya maka tinggalkanlah. Betapa miripnya ucapan beliau dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik, aku basyarun, aku manusia, ukhti wa usib. Aku bisa benar, bisa salah. Namanya manusia, bisa keliru, bisa alfa, bisa lupa. Maka unduru, lihatlah
kepada pendapat-pendapatku. Ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduhu. Apa yang mencocoki kitab dan sunnah, ambillah. Dan apa yang menyelisihi kitab was sunnah, fatrukuh, maka tinggalkanlah. Diajarkan untuk tidak taklid pada beliau. Diajarkan untuk tidak pokoknya apa kata Imam Malik, pokoknya apa kata Imam Syafi'i, tidak. Keduanya rahimahumullah, semoga merahmati keduanya, menyatakan dengan kalimat yang hampir sama. Cocokkan ucapanku dengan dalil. Kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan dalil, pegang dalil dan tinggalkan ucapanku. Demikian pula ucapan-ucapan yang lain yang dinukil dari Imam Syafi'i dengan kalimat yang ringkas. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Ringkas sekali. Dan dinukil pula dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Maka siapa yang mengikuti madhabnya para imam-imam, ikuti hadis, ikuti dalil, dan pegang apa kata Allah, apa kata Rasul, itu madhabnya mereka semua para imam-imam ahli sunnah. Walidzalika qarrara ahlul ilm. Oleh karena itu para ahlul ilm semuanya sepakat dari imam ke imam yang lainnya bahwa kalau sudah ada hadis sahih kita dapatkan, kita dengar, maka kita tidak boleh meninggalkan hadis sahih hanya karena ucapan siapapun. Tidak boleh kita menyatakan tapi imam fulan, tidak. Karena hadis sahih itu mazhabnya seluruh para imam-imam. Diucapkan pula oleh As-Subki rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Mu'idun Ni'am, halaman 22 dan 23, kata As-Subki rahimahullah, wa hadhil madzahib al-arba'ah walillahil hamd fil aqidah wahidah. Kata Imam As-Subki, dan madhab yang empat ini, dan mereka para imam-imam yang empat itu, alhamdulillah dalam masalah akidah sama, tidak berbeda. Illa man lahiqa minhum bi ahli al-i'tizal, kecuali orang-orang yang mengikuti aliran Mu'tazilah atau aliran At-Tajsim, Mujassimah, aliran mereka yang sesat. Adapun imam yang empat, aqaiduhum wahidah, akidah mereka sama, akidah mereka satu. Wa illa fa jumhuruha 'alal haqqi yuqirrun. Adapun jumhur para ulama yang bersama mereka, yang mengikuti mereka, semuanya ala aqidatin wahidah, semuanya dalam akidah yang sama. Apakah Abu Ja'far At-Tahawi yang telah diterima oleh para ulama kitabnya dan dibaca salafan wa khalafan, yang diterima kitabnya oleh orang terdahulu dan hari ini. Abu Ja'far At-Tahawi memiliki kitab ringkasan akidah ahli sunnah, dan dimulai dengan kalimat bahwa mereka ahli sunnah wal jamaah semuanya berkata begini, sehingga mengatasnamakan para ulama ahli sunnah. Dan beliau dari mazhab Abu Hanifah, Hanafi, disyarah oleh Ibn Abdul Aziz yang juga Al-Hanafi. Sehingga kalau mau tahu bagaimana akidah mazhabnya Abu Hanifah atau mazhabnya Hanafiyah, maka lihatlah kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Demikian pula kalau kita mau membaca akidahnya Imam Syafi'i, banyak kitab-kitab akidah seperti kitab akidahnya Imam Musabuni yang diberi judul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, yang juga memulai kalimatnya di awal dengan kalimat berkata dan berkeyakinan seluruh para imam-imam ahlul hadis bahwa, setelah disebutkan satu persatu akidah mereka, juga mengatasnamakan ashabul hadis, mengatasnamakan para imam, mengatasnamakan para ulama, karena memang sama. Demikian pula kalau kita buka kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau dari mazhab Hambali, pengikutnya Imam Ahmad rahimahullah, apakah yang paling ringkasnya misalnya, yang paling sederhananya aqidah wasithiyah, juga sama. Beliau menyatakan di awal kitabnya, hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Hadhihi i'tiqad al-firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah keyakinan golongan yang akan selamat,
yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya mengatasnamakan para imam Ahlus Sunnah, para tokoh-tokoh Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga mereka mewakili para imam seluruhnya. Alhamdulillah bahwa mereka semuanya berjalan di atas akidah yang sama. La yakhtalifun, mereka tidak berselisih. Kalaupun mau dikatakan ada perselisihan, sudah kita katakan tadi, dikatakan oleh murid-muridnya bahwa itu perselisihan lafaz saja. Walaupun memang dianggap besar karena akidah. Bagaimana mungkin akidah ada perselisihan? Para imam-imam semuanya menyatakan iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tetapi Abu Hanifah menyatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, tapi ketakwaan bertambah dan berkurang. Sama saja, bukan imannya tapi ketakwaannya bertambah dan berkurang. Yang saya hormati. Demikian pula beberapa ulama ada yang menyatakan dengan satu sisi dan dia tidak mengucapkan pada sisi lainnya, hanya karena kehati-hatian. Seperti Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya tentang masalah iman, apakah bertambah? Bertambah. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah berkurang? Imam Malik diam dan menyatakan da'na min hadza. Tinggalkan dari masalah itu. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kalimat yang langsung dengan kalimat yanqus, berkurang dalam Al-Qur'an. Tetapi para imam-imam lainnya menyatakan kalau bisa berkurang, bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Dan itu yang sahih, yang rajih. Dan ini kehati-hatian beliau Imam Malik rahimahullah. Adapun selebihnya semua mereka alhamdulillah ala aqidatin wahid, ala watrin wahid. Mereka di atas satu jalan yang sama, mereka di atas prinsip yang sama. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita lihat satu persatu. Kita dengarkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil ucapan-ucapannya dalam Syiar A'lamin Nubala dan juga dalam Manaqib Imam Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi. Disebutkan ucapan-ucapan beliau dalam masalah akidah. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, al-imanu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Kalimat qaulun wa amal itu kalimat yang ma'ruf dari seluruh para ulama. Bahkan Imam Bukhari menyatakan, aku mendapati guru sekian banyak, semuanya menyatakan iman qaulun wa amal. Iman ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ternyata Imam Syafi'i minhum, di antaranya yang menyatakan bahwa iman bertambah dan berkurang, iman qaulun wa amal, ucapan lisan, ucapan hati. Amalannya amalan anggota badan dan amalan hati. Maka inilah akidah kaum muslimin seluruhnya, menyelisihi akidah sesat Murji'ah yang menyatakan bahwa iman gak bisa bertambah, iman gak bisa berkurang. Yang menyatakan bahwa imannya para malaikat, imannya para anbiya dengan imannya seorang fasik sama. Ini benar-benar azakumullah sesatnya Murji'ah. Qala wa sa'alahu rajulun ayul a'mal indallahi afdal. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, amalan apa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ma la yaqbal amalan illa bihi. Amalan yang terbaik adalah apa yang amalan lain tidak diterima kecuali dengan itu. Apa kira-kira? Amalan yang terbaik adalah amalan yang amalan-amalan lain tidak diterima kecuali dengan amalan tersebut. Tentunya ketika orang tadi bertanya, wa madza, apa itu? Qala imanu billah alladzi la ilaha illahu, beriman kepada Allah yang tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. A'lal a'mal darajatan, itu adalah amalan yang tertinggi derajatnya. Wa asyrafuha manzilatan, yang paling tinggi kedudukannya. Wa asnaha adhan, yang paling besar bagiannya. Berkata lagi orang tadi, ala tukhbirni anil iman, tidakkah kau gambarkan atau terangkan kepadaku tentang iman? Qal qaulun wa amalun
Au qaulun bila amal, apakah iman itu ucapan saja atau ucapan dengan amalan atau amalan saja dengan ucapan? Faqala al-imanu amalun lillah. Yang namanya iman adalah amalan lillah, wal qaul ba'du dzalikal amal. Dan yang namanya ucapan termasuk pengamalan. Jadi pengikraran juga termasuk amal. Qala wa inna lil imani halat wa darajat wa tabaqat. Kata Imam Syafi'i selanjutnya, bahwa iman memiliki halat, keadaan-keadaan. Wa darajat, memiliki tingkatan-tingkatan. Wa tabaqat, memiliki tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan. Faminha at-tam al-muntaha tamamuh wan naqis al-bayyin nuqsanuh wal raji' az-zaid rujhanuh. Kata Imam Syafi'i, iman manusia berbeda-beda. Ada yang dalam keadaan sempurna dan puncak kesempurnaannya. Ada yang naqis, yang berkurang dengan sangat kurangnya. Ada yang rajih, ada yang unggul dengan jelas keunggulannya. Faqala, berkata lagi orang tadi, innal iman la yatimu wa yanqus wa yazid. Berarti iman bisa sempurna, bisa berkurang, bisa bertambah. Qala Syafi'i, na'am. Kata Imam Syafi'i, iya. Iman bisa sempurna, bisa berkurang, bisa bertambah. Qala wa mad dalil ala dzalik? Orang tadi bertanya, wa mad dalil? Apa dalilnya atas yang demikian? Qala innallaha jalla dzikruhu farada al-iman ala jawarih. Tadi sudah dikatakan bahwa iman adalah amalan lisan, amalan anggota badan, amalan hati. Itu iman. Maka kata Imam Syafi'i, dalilnya Allah memerintahkan kewajiban-kewajiban pada anggota badan anak Adam. Allah bagi padanya, qasamahu fiha wa farraqa 'alaiha. Allah bagi-bagi pada anggota badannya, semua memiliki kewajiban-kewajiban. Falaisa min jawarihi jarihatun illa wa qad wukilat minal iman. Tidaklah tersisa satu anggota badan pun kecuali sudah ada perintah-perintah kepadanya. Sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perintah-perintah dengan apa yang berbeda dari anggota badan yang lain. Perintah untuk mata berbeda dengan perintah untuk telinga, perintah untuk tangan berbeda dengan perintah untuk kaki, berbeda dengan ukhtiha, berbeda dengan anggota yang lainnya. Yufridu aw fard bi fardin min Allah, dengan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, lihat betapa cerdasnya beliau mengajarkan kepada seorang yang bertanya, bahwasanya perintah-perintah Allah itu banyak, syariat Allah itu banyak, dan menyebar pada seluruh anggota badan kita. Ada perintah kepada mata kita, ada perintah untuk telinga kita, ada perintah untuk tangan kita, ada perintah untuk hati, ada perintah untuk lisan, ada perintah untuk kaki dan seluruhnya. Maka kata beliau, faman laqiyallah hafidhan li salawatih, maka siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menjaga salat-salatnya, menjaga seluruh anggota badannya, dan menunaikan seluruh apa yang diperintahkannya. Diperintahkan untuk mata melihat yang baik, tidak boleh melihat yang haram. Diperintahkan untuk telinga mendengar yang baik-baik, jangan mendengar yang haram. Diperintahkan untuk tangan untuk beramal dengan amalan yang baik, dan jangan dipakai untuk yang haram. Kalau ditunaikan seluruhnya, ma amarallahu bihi wa farada 'alaiha, sesuai dengan apa yang Allah wajibkan, laqiyallahu mustakbilal iman, maka dia bertemu Allah, imannya sempurna. Karena iman adalah amalan-amalan tadi. Kalau amalannya dikerjakan seluruhnya, maka dia memiliki iman yang sempurna, berhadapan dengan Allah dalam keadaan memiliki iman mustakbilal iman, min ahlil jannah, dan dia termasuk ahli surga. Wa man kana li shay'in minha tarikan, tetapi kalau dia meninggalkan sebagiannya, muta'ammidan mimma amara Allah bihi, laqiyallah naqsal iman. Kalau dia bertemu Allah dalam keadaan meninggalkan sebagiannya, matanya masih melanggar, melihat yang haram, telinganya masih melanggar, mendengarkan yang haram, kakinya masih melanggar, berjalan ke tempat yang haram, tangannya masih melanggar dengan merampas barang yang haram, maka tentunya dia bertemu Allah naqsal iman, berkurang imannya, karena amalannya berkurang. Kalau amalannya berkurang, berarti imannya berkurang. Faqala rajul araftu nuqsanu wa itmamu. Orang tadi berkata, kalau gitu aku sudah tahu
Sempurnanya iman dan berkurangnya iman. Famin aina ja'at ziyadatuh? Sekarang bagaimana bisa bertambah? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Qala Allah jalla dzikruhu, Allah berfirman jalla dzikruhu, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun siapa yang beriman, maka Allah akan tambah keimanannya. Ayat-ayat yang seperti ini dalam Quran banyak. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Qul dibawakan oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullah dalil-dalil tentang adanya iman yang bertambah dalam Quran. Walau kana hadzal iman kulluhu wahid la nuqsana fihi wa la ziyadata lam yakun li ahadin fihi fadl. Kata beliau rahimahullah, kalau iman manusia semuanya sama, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak bisa sempurna, tidak bisa kemudian berkurang, maka niscaya semua orang sama, enggak memiliki keutamaan apapun. Dan tidak mungkin. Bagaimana mungkin dikatakan Rasulullah SAW tidak memiliki keutamaan? Bagaimana mungkin para malaikat Jibril dan Mikail tidak memiliki keutamaan? Bagaimana Abu Bakar wa Umar tidak memiliki keutamaan? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia yang terbaik setelah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bimadza? Dengan apa? Dengan apa yang waqara fi qalbi. Dengan apa yang ada di hatinya, itu keimanan. Maka kata beliau, kalau iman enggak bertambah enggak berkurang, maka niscaya lam yakun li ahadin fihi fadlun. Berarti tidak ada kelebihan bagi siapapun. Wastawan nas wa batal at-tafdhil. Berarti manusia semua sama dan enggak ada keutamaan siapapun. Walakin bitamamil iman dakhala al-mu'minuna al-jannah. Tetapi dengan kesempurnaan iman, kaum mukminin masuk ke dalam jannah. Wa bi ziyadati fil iman tafadhala al-mu'minun bidarajat. Dan dengan perbedaan iman ada yang bertambah, maka dengan itu tafadhala al-mu'minun. Orang-orang mukmin berlomba-lomba, berbeda-beda keadaannya. Yang ini lebih afdal daripada yang itu, yang itu lebih tinggi daripada yang ini. Karena iman bertambah dan berkurang. Kalau tidak karena itu, maka semua sama. Dan itu mustahil. Tidak mungkin seorang pun yang berakal menerima. Kalau dikatakan semua manusia tidak ada yang berbeda, semuanya imannya sama. Tak mungkin. Maka akan dikatakan imannya Abu Bakar wa Umar sama dengan imannya orang yang fasik, munafik. Akan dikatakan imannya Rasulullah SAW sama dengan imannya orang yang paling jahat. Dan itu bertentangan dengan ayat dan hadis dan bertentangan dengan akal yang sehat. Qala rahimahullah wa bin nuqsan, dengan kelebihan iman, dengan bertambahnya iman, orang-orang dikatakan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Sebaliknya bin nuqsan, dengan kurangnya iman, dakhalal mufarritun an-nar, maka orang-orang tadi masuk ke dalam neraka. Diazab karena dosa-dosanya. Sampai kemudian dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan mendapatkan jannah. Wa qala rahimahullah, dan berkata lagi Imam Syafi'i rahimahullah. Isya. Baik. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Baik. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.